Shalom, perkenalkan nama saya Aprianti Tiuma Mahid dengan NIM 2314201087, kelas A6 semester 1. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video ini, saya akan membahas tentang standar praktik keperawatan profesional. Standar praktik merupakan salah satu perangkat yang diperlukan oleh setiap tenaga profesional. Standar praktik keperawatan adalah ekspektasi atau harapan-harapan minimal dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan etis. Standar praktik keperawatan merupakan komitmen profesi keperawatan dalam melindungi masyarakat terhadap praktik yang dilakukan oleh anggota profesi. Pengertian standar keperawatan profesional menurut Gillis 1989 halaman 121, standar praktik keperawatan adalah suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan untuk klien. Menurut ANA 1992 halaman 1, standar praktik keperawatan merupakan pernyataan yang mencakup kegiatan-kegiatan asuhan yang mengarah kepada praktik keperawatan profesional. Tujuan standar praktik keperawatan yang pertama, perawat, kedua rumah sakit, ketiga klien, keempat profesi, dan terakhir tenaga kesehatan lainnya. Perawat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain berdasarkan ilmu dan kiat yang dimilikinya dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya. Menurut International Council of Nursing tahun 1965, perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan yang memenuhi syarat serta berwenang di negeri bersangkutan untuk memberikan pelayanan keperawatan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pelayanan penderita pesakit. Rumah sakit, lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan, di antaranya pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan, sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan medis dan paramedis, sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi, bidang kesehatan, serta untuk menghindari resiko dan gangguan kesehatan sebagaimana yang dimaksud, sehingga perlu adanya penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan. Klien, menurut Wijono 1995-1237, penerima jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Klien dapat diartikan sebagai individu, keluarga, ataupun masyarakat yang menerima asuhan keperawatan. Perbedaan pasien dan klien yaitu pada klien banyak digunakan dalam bidang konseling, yaitu orang yang sedang melakukan kegiatan konseling, sedangkan pasien digunakan dalam bidang ilmu psikologi, kedokteran, atau paramedis. Profesi adalah bidang pekerjaan yang ditempuh melalui pendidikan keahlian seperti kejuruan atau keterampilan tertentu. Syarat profesi: memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu,
melibatkan berbagai kegiatan intelektual, membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam, jadi bukan hanya sekedar latihan saja. Membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya. Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabadikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan. Tenaga kesehatan lain. Tenaga di bidang kesehatan terdiri dari tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabadikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sedangkan asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabadikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3. Sekian pembahasan dari saya tentang standar praktik keperawatan profesional. Semoga bermanfaat. Terima kasih.